Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang positif dan edukatif buat kalian semua. Dan gue mau berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung RD Channel sejauh ini. Karena berkat kalian, RD Channel masih ada sampai sekarang dan terus berkembang. Jadi gue sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung RD Channel dari awal. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini, gue akan membahas tentang ciri-ciri seseorang hidup dengan trauma. Nah, di sini nih, di video kali ini ada berdasarkan tentang apa yang gue alami juga. Maksudnya sekarang ini kemarin gue itu 2 bulan terakhir inilah gue pergi ke psikiater gue ngomong ke psikiater gue bahwa saya kok selalu memikirkan teman-teman saya yang sudah meninggal ya gitu. Karena jujur gue dari kecil itu nggak dekat dengan orang tua gue semenjak gue SMP kelas 2. Jadi teman-teman gue itu ya, maksudnya gue lebih deket bersama teman-teman gue yang apa ya, yang sefrekuensi sama gue. Tapi sayangnya mereka sudah meninggal. Dan bahkan gue selalu dimimpikan oleh teman-teman gue yang udah meninggal ini. Jadi mereka selalu datang ke mimpi gue. Dan ya, gue selalu terpikir terus setiap hari tentang hal-hal itu. Kepikiran gitu. Lalu bahkan gue itu nggak pernah memimpikan tentang, atau gue nggak pernah bermimpi tentang bokap gue gitu. Jadi gue selalu memimpikan tentang ya teman-teman gue yang udah nggak ada, karena banyak kisah yang udah gue lewati sama mereka sampai ajalnya menjemput. Di situ gue ada gitu. Jadi gue kehilangan seseorang, teman terbaik gue. Ya akhirnya gue 2 bulan 3 bulan inilah gue selalu kepikiran lagi. Dan ya, di video kali ini kita lanjut aja ya pembahasannya. Ciri-ciri seseorang hidup dengan trauma. Trauma adalah sebuah pengalaman yang menyakitkan dan bisa berdampak besar pada kehidupan seseorang. Trauma bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kecelakaan, kekerasan fisik, atau kekerasan seksual, atau meninggalnya orang yang kita cintai, dan lain sebagainya. Dan di dalam video ini kita akan membahas ciri-ciri seseorang yang hidup dengan trauma. Yang pertama adalah terobsesi pada pengalaman trauma. Seseorang yang hidup dengan trauma seringkali terobsesi pada pengalaman traumatis yang mereka alami. Mereka mungkin memiliki kenangan
yang terus-menerus muncul dalam pikiran mereka dan merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari pengaruh pengalaman traumatis tersebut. Yaitu dia yang gue cerita tadi di awal, di opening. Gue selalu kepikiran tentang itu. Memang sulit untuk untuk melepaskan pikiran itu susah. Itu yang pertama, ciri-ciri yang pertama. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah mereka merasa cemas dan takut. Merasa cemas dan takut adalah salah satu ciri-ciri utama dari seseorang yang hidup dengan trauma. Mereka mungkin merasa takut akan hal-hal yang terkait dengan pengalaman traumatis mereka dan merasa cemas bahwa pengalaman tersebut mungkin bisa terulang kembali. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah mengalami gangguan tidur. Pasti banget ini. Jadi seseorang yang hidup dengan trauma seringkali mengalami gangguan tidur. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk tidur atau terbangun secara tiba-tiba pada malam hari. Ya ini yang gue rasakan juga gitu, tiba-tiba gue kebangun gitu, memikirkan ya seperti itulah rasanya. Jadi gangguan tidur ini bisa membuat mereka merasa lebih lelah dan kurang bertenaga pada saat di pagi harinya. Lalu ciri-ciri yang berikutnya adalah mengalami perubahan mood yang ekstrim. Yaitu adalah seseorang yang hidup dengan trauma seringkali mengalami perubahan mood yang ekstrim. Mereka itu mungkin merasa sangat sedih atau putus asa pada satu saat, dan kemudian merasa sangat marah atau kehilangan kendali pada saat yang lain gitu loh. Nah, perubahan mood yang ekstrim ini bisa menyebabkan konflik dengan orang lain dan membuat seseorang yang hidup dengan trauma merasa sangat kesepian. Lalu ciri-ciri yang berikutnya, menghindari situasi yang terkait dengan pengalaman traumatis. Seseorang yang hidup dengan trauma seringkali menghindari situasi yang terkait dengan pengalaman traumatis mereka. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mobil mungkin akan menghindari mengemudi atau berada di mobil, atau mereka akan melewati jalan yang lain gitu supaya tidak teringat pada situasi tersebut yang pernah dia alami. Nah, hal ini bisa membuat seseorang yang hidup dengan trauma merasa terisolasi dan sulit bergaul dengan orang lain. Dan ciri-ciri berikutnya adalah mengalami flashback. Flashback adalah pengalaman di mana seseorang merasa seolah-olah mereka sedang kembali dalam pengalaman traumatis yang mereka alami. Mereka mungkin merasa seperti sedang kembali ke dalam kejadian traumatis tersebut dan mengalami ketakutan dan rasa sakit yang sama seperti saat pengalaman traumatis itu terjadi.
Dan ciri-ciri yang terakhir adalah mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Seseorang yang hidup dengan trauma seringkali mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain atau bersosialisasi dengan orang lain. Mereka mungkin merasa sangat sulit untuk membuka diri dan berbicara tentang pengalaman traumatis mereka, dan bisa merasa sulit untuk mempercayai orang lain. Nah, hal inilah yang bisa membuat mereka merasa sangat kesepian dan terisolasi. Jadi sebenarnya ya, ini pandangan gua, karena gue sedang mengalami hal ini. Lebih baik itu datang memang ke psikiater, kita ceritakan gitu kan, untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Atau kita bisa ke psikolog. Kalau ke psikolog kan kita treatmentnya ya kita bisa istilahnya curhat lah gitu. Misalnya kita nggak punya orang yang kita percaya untuk kita bercerita, ya kita ke psikolog aja. Kita bercerita kepada mereka. Dan itu bisa mengurangi loh. Kita datang ke psikiater, kita ke psikolog, itu bisa mengurangi ingatan-ingatan traumatis kita gitu, trauma kita. Walaupun itu tidak mudah, karena sesuatu yang pernah kita alami itu tidak akan pernah bisa dilupakan, tapi hanya bisa untuk dikenang. Jadi seperti itulah hidup. Ya kata dokter gue saat gue bercerita tentang hal trauma gue ini, gue kehilangan seorang teman, sahabat baik, dan dokter gue bilang itu sudah masa lalu. Dan ketika teman kamu datang ke mimpi kamu, itu sebenarnya dia sedang memberi semangat kepada kamu untuk melanjutkan hidup. Dan berilah doa kepada teman kamu, kata dokter gue gitu. Jadi ayolah, temen lo pasti lebih apa ya, lebih senang kalau melihat kamu itu hidup maju gitu. Jangan terus merasa depresi, trauma terus. Teman kamu itu nanti juga akan sedih gitu. Jadi doakan saja, dan teman kamu itu pasti sebenarnya mendukung kamu untuk terus hidup, menjalani hidup. Dan ya sekian dulu video gua kali ini tentang pembahasan ciri-ciri seseorang yang hidup dengan trauma. Semoga bisa diambil pelajarannya dan bisa diambil inti dari video ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.